Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa wajib kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Para jemaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara ibadah yang sangat agung yang Allah perintahkan kepada kita adalah ibadah ikhlas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya keikhlasan merupakan tujuan dari orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi untuk ikhlas butuh dengan kesabaran. Karena terlalu banyak perkara-perkara yang bisa memalingkan seorang dari ikhlas. Entah karena cinta dengan dunia, entah karena ingin dipuji oleh orang lain, entah karena ingin disanjung oleh orang lain. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang-orang yang masuk surga karena keikhlasan. Allah sebutkan bahwasanya mereka sabar dalam keikhlasan mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang mereka, wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Dan mereka orang-orang yang masuk surga ya, mereka memberi makan kepada orang miskin, anak yatim dan orang-orang yang ditawan. Mereka mengatakan innama nut'imukum liwajhillah, sungguhnya kami memberi makanan kepada kalian karena mengharap wajah Allah, semata-mata karena ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. La nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kami tidak butuh dari kalian balasan dan juga tidak butuh rasa terima kasih. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bagaimana mereka masuk surga. Allah mengatakan wa jazaahum bima sabaru jannata wa harira. Dan Allah Subhanahu wa taala memberi balasan kepada mereka atas kesabaran mereka surga dan kain sutra. Ini menunjukkan bahwasanya untuk bisa ikhlas ya, menjaga hati agar tidak mengharapkan pujian manusia, tidak mengharapkan sanjungan manusia, itu butuh kesabaran. Itu butuh kesabaran, dan kesabaran inilah yang menyebabkan mereka kemudian dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ternyata benar meraih keikhlasan merupakan perkara yang berat dan butuh kesabaran karena hati ini memang sangat ingin untuk disanjung, sangat ingin untuk dipuji, sangat ingin untuk disebut-sebut, dihormati oleh orang lain. Dan kita tahu betapa hukuman yang berat yang Allah berikan kepada orang-orang yang beribadah namun mengharapkan sanjungan dari orang lain. Ya, yang kita kenal dengan penyakit riya, ya, yaitu seorang beramal karena ingin dipuji, karena ingin dihormati oleh orang lain. Dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Awwala ma yuqda bihi yaumil qiyamati thalathatun." Dalam riwayat yang lain, awwalu man tusa'aru bihimun nar. 3 orang yang pertama kali dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, 3 orang yang pertama kali dinyalakan api neraka untuk mereka. Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rajulun ustushhid, seorang yang meninggal dalam keadaan syahid, meninggal di medan perang. Maka orang ini pun dihadirkan pada hari kiamat kelak. Maka fa'arrafahu ni'amahu fa'arafahu, maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan orang tersebut dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia, fa'arafaha. Allah ingatkan tentang bagaimana nikmat yang Allah berikan kepada orang ini berupa keberanian, berupa kejantanan, berupa kelehean memainkan pedang. Maka Allah bertanya tentang nikmat tersebut. Wa ma 'amilta fiha? Apa yang kau lakukan dengan nikmat-nikmat yang aku berikan kepada engkau? Kata dia, qataltu fika hatta tushhid. Ya Allah, aku berperang di jalan engkau sampai aku mati syahid. Kata Allah, kadzabta, engkau dusta. Walakin qatalta liyuqal annaka jari'. Tetapi engkau berperang supaya dikatakan engkau adalah pemberani, supaya dikatakan engkau adalah pahlawan. Wa qad qil, dan telah dikatakan. Artinya tujuanmu berperang untuk diterkenal supaya dikatakan pahlawan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qad qil, masyarakat sudah kenal engkau sebagai seorang pemberani, seorang pahlawan. Tsumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk menggeret orang ini di atas wajahnya di neraka jahanam dan dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Ini orang yang pertama kali diazab oleh Allah yang mati syahid, akan tapi dia berjihad hanya karena ingin dipuji.
Yang kedua, rajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu. Seorang dia belajar ilmu dan dia mengajarkannya. Wa qara'al Qur'an, dan dia baca Al-Qur'an. Fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kembali dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada orang ini, berupa kecerdasan, berupa suara yang indah tatkala baca Al-Qur'an, ya. Maka dia pun ingat nikmat-nikmat tersebut. Allah bertanya, "Wa ma 'amilta fiha?" Apa yang kau lakukan dengan nikmat-nikmat yang aku berikan kepada engkau? Dia mengatakan, "Ya Allah, qara'tu fikal Qur'an wa 'allamtuh." Saya baca Quran karena engkau ya Allah, dan saya mengajarkan Al-Qur'an. Ya, ini amalan yang luar biasa baca Quran, ya. Ya, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik kalian orang yang belajar Quran dan mengajarkannya. Akan tapi ternyata dia baca Quran dan mengajarkannya, niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tapi karena ingin dipuji. Kata Allah, "Kadzabta. Qara'tal Qur'an liyuqal annaka qari'." Tetapi engkau baca Quran supaya dikatakan engkau qari', sang ahli baca Quran. Wa qad qil, dan telah dikatakan, orang-orang sudah kenal engkau sebagai ahli baca Quran. Orang-orang sudah mengenal engkau sebagai seorang alim. Ya. Tujuanmu hanya agar dipuji oleh manusia dan dihormati oleh manusia, diangkat, disanjung oleh manusia. Wa qad khil, dan telah dikabulkan. Orang ini tatkala menginginkan nikmat dunia, mendapatkan pujian, Allah kabulkan. Allah kabulkan. Akan tapi dia tidak akan mendapatkan nikmat akhirat. Tsumma umira bihi fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya finnar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala merintahkan malaikat untuk menggeret orang ini di atas wajahnya, kemudian dilemparkan dalam neraka jahanam. Orang yang ketiga, rajulun a'tahu Allahu min asnafil mali kulli. Seorang yang Allah berikan berbagai macam jenis harta. Seluruh jenis harta dia miliki. Sawah ladang dia punya, rumah mewah dia punya, mobil mewah dia punya, ya, bangunan-bangunan besar dia punya. Seluruh jenis harta dia punya. Maka fa'arrafaha ni'amaha fa'arafaha. Maka Allah pun ingatkan dia tentang nikmat-nikmat tersebut. Allah bertanya, "Wa ma 'amilta fiha?" Apa yang kau lakukan dengan nikmat-nikmat yang aku berikan ini? Dengan seluruh harta yang aku berikan kepada engkau. Kata dia orang ini, "Ya Allah, ma min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha." Tidak ada satu jalan pun, jalan kebaikan yang kau suka ya Allah agar aku berinfak di situ, kecuali aku infakkan. Untuk bangun pondok saya infak ya Allah, untuk bangun masjid saya infak ya Allah, ada anak yatim saya infak, ada janda saya infak, orang miskin saya kasih ya Allah. Seluruh jalan-jalan kebaikan, seluruh saya berinfak di situ. Karena engkau ya Allah. Kata Allah, "Kadzabta, engkau dusta." Tetapi kau melakukannya liyuqal annaka jawad, tetapi engkau melakukan infak tersebut, sedekah tersebut supaya kau dikenal sebagai orang yang dermawan. Wa qad qil, dan keinginanmu, tujuanmu agar terkenal sebagai orang dermawan dikabulkan, dan orang-orang mengenal engkau sebagai orang yang dermawan. Tsumma umira bihi fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya finnar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk menggeret orang ini di atas wajahnya, kemudian dilemparkan dalam neraka jahanam. Inilah para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akibat orang-orang yang mereka beramal soleh, yang seharusnya amal soleh tersebut memasukkan mereka ke dalam surga yang paling tinggi. Akan tapi tatkala mereka melaksanakannya tidak ikhlas, hanya mengharapkan pujian, hanya mengharapkan sanjungan, ingin dihormati orang lain, maka akhirnya nasib mereka dimasukkan dalam neraka jahanam. Oleh karenanya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan keikhlasan ke dalam hati kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bersabar untuk senantiasa ikhlas hingga bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala kelak, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari penyakit riya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.